Nah, kemudian pendapat yang kedua, ini pendapat Malikiyah, mazhab Malikiyah dan mazhab Hanabila atau Hambali. Mereka berpendapat bahwa orang yang paling berhak mengimami solat jenazah, orang yang meninggal, ini menurut Hanafi Hambali. Kalau menurut Maliki Hambali. Kalau Hanafi tadi banyak pengikutnya itu di India, Pakistan, Afghanistan, apalagi Turki. Itu Hanafi mazhabnya. Begitulah urutan jadi siapa yang jadi imam. Tapi kalau Maliki Hambali, kalau Maliki ini banyak pengikutnya di Maroko, Libya, Jazair, Tunis, Afrika. Kemudian termasuk Eropa. Eropa itu banyak orang bermazhab Maliki. Kalau Hambali, itu banyak di Saudi. Sehingga banyak orang-orang belajar di Saudi, pulang-pulang dia pindah mazhab tidak Syafi'i lagi. Pindah dia ke mazhab Hambali, dibawanya ke Indonesia. Itu terkadang bentrok. Karena terjadi perbedaan. Seharusnya kalau dia belajar di Mekah, di Madinah, ya selama di sana ya pakai mazhab Hambali. Pulang-pulang kembali ke mazhab Begitu idealnya. Jangan pertahankan juga Hambali. Berantem nanti di sini. Tapi kadang-kadang tidak mengerti kadang-kadang. Bawahnya Hambali. Itu masih keras pula bilang dia yang paling sunnah. Ada yang kacau-kacau tu gitu. Ini sunnah peralah Hambali. Kita tidak mengerti. Jadi ajaknya masyarakat pindah ke mazhab. Padahal mazhab itu sama semuanya. Mau ikut Syafi'i, kalau sama. Tidak ada apa. Kalau bapak-bapak nanti kalau pergi ke Mekah, jangan ke Syafi'i juga lagi. Pindah ke Hambali. Tidak ada masalah. Apalagi imam-imamnya nanti imamnya pada mazhabnya Hambali sudah. Di sini imamnya mazhabnya maka yang Fatihah jahar. Subuh berkunut. Itu cirinya. Rukun sholat sudah berbeda. Rukun wudhu berbeda. Kalau Hambali rukun wudhu 7. Kalau bapak-bapak Syafi'i 6. Kalau bapak Syafi'i, jadi kalau bapak mau tahu ya mazhab orang, tanya dia rukun sholat atau rukun wudhu. Tahu apa itu mazhabnya? Punya berapa rukun wudhu? 6 katanya. Itu Syafi'i itu. Pasti Syafi'i. Karena di antara 4 yang mengatakan rukun wudhu 6 cuma Syafi'i. Coba tanya nanti di Pakistan sana. Berapa rukun wudhu? 4 katanya. Karena mazhab mereka Hanafi 4 rukun wudhu cuma. Pergi bapak nanti ke Mekah. Coba tanya Medina nanti. Pergi umroh tu tanya anak-anak tu. Ini belajar. Berapa rukun wudhu? 7 katanya. 7. Pergi ke Maroko tanya rukun wudhu 7. Rukun sholat itu juga. Kalau tanya Syafi'i, bapak rukun sholat. Berapa rukun sholat? Atau tidak bermazhab lagi? Atau sudah kabur mazhabnya? Udah kacau mazhabnya saya. Kalau tidak terjawab, udah kacau mazhabnya itu. Bapak kalau ditanya, berapa rukun sholat? 3? Kan 13. Yang mengatakan rukun sholat 13 Imam Syafi'i. Mazhabnya Syafi'i itu. Kalau bapak tanya mazhab Hanafi, berapa rukun sholat? 6 katanya. 6 cuma rukun sholat. Menurut mazhab Hanafi. Tanya pula Hambali. Dan tanya orang Medina sana. Jadi kalau ada bapak diajarkan orang rukun sholat 14 katanya. Itu Hambali mazhab itu.
Berarti dia ngajak bapak pindah mazhab. Anda perlu pindah mazhab, ini sama aja. Bukan salah, enggak sama aja. Ngapain? Kalau kamu pindah-pindah berantem, kalau konsisten sama. Ngapain maksa-maksa orang? Buat sekolah untuk memindahkan orang ke mazhab hamba. Buat Hambali. Buat sekolah, mindahin orang ke mazhab Hambali. Itu dah ngerti namanya. Dah paham. Cuma kadang-kadang berkelok sunnah-sunnah. Ini yang sunnah-sunnah. Orang Hambali itu. Karena semuanya sunnah. Seluruh mazhab itu sunnah. Cuma sunnah ala Hambali. Ini sunnah ala Syah. Semua sama. Karena itu hasil ijtihad. Dan semua ijtihad itu diakui. Nah, ada yang tidak diakui. Nah, kalau ditanya Maliki berapa rukun salat? 15 katanya. 15 rukun salat bagi Maliki. Nah, jadi beda-beda ya. Makanya di sini sekarang menurut mazhab Maliki Hambali, siapa yang paling berhak untuk menjadi imam salat? Yaitu man awsal mayyitu ayyusalliya alaihi. Siapa yang paling berhak menjadi imam untuk salat jenazah menurut Maliki Hambali? Yaitu orang yang diwasiatkannya. Umpamanya sebelum meninggal dia bilangnya kepada anaknya, nah kalau bapak meninggal nanti tolong yang menjadi imam salat bapak nanti Ustadz Wandi, katanya. Ini Ustadz Wandi. Maka Ustadz Wandi lah yang paling berhak. Ini menurut Maliki dan Hambali. Apa dasarnya? Dasarnya adalah amalan sahabat. Maka dulu Abu Bakar katanya, diriwayatkan dari Abu Bakar, dia kalau meninggal dia minta supaya yang menyolatkannya itu adalah Umar bin Khattab. Maka Abu Bakar ketika dia meninggal, siapa yang mensolatkannya? Bukan anaknya. Tetapi yang menyolatkan imam salatnya siapa? Umar. Kenapa Umar? Karena Umar orang yang mendapat wasiat. Maka bapak nanti kalau menjelang meninggal boleh wasiat. Tapi jangan pada diwasiatkan preman jadi imamnya. Yang duduk-duduk di warung-warung. Wasiatkanlah orang soleh. Siapa nanti orang soleh? Bapak lihat orangnya istiqomah, taat sholat. Kemudian dia menjaga makanan-makanan yang halal, tak mau apa kongkolingkong itu, ciri-ciri yang haram, menghalalkan segala cara. Anda jangan jadikan imam itu. Karena sholat itu doa. Nanti tidak mustajab doanya. Nah, karena kunci ya doa mustajab, yaitu orang itu menghindari makanan haram. Tapi kalau dia suka korupsi, suka mencuri, itu apa wasiat kau jadi imam? Itu tidak ada itu. Karena itu cari orang istiqomah. Diwasiatkan kalau dia sudah berwasiat, maka dialah yang paling berhak. Maka itulah sebabnya Umar menjadi imam salatnya terhadap salat jenazah Abu Bakar. Kemudian Umar ketika dia meninggal, dia berwasiat pula. Padahal dia punya anak ulama besar. Siapa nama anaknya? Abdullah ibnu Umar. Ketika dia meninggal, dia wasiatkan untuk menjadi imam salatnya jenazahnya Suhaib Ar-Rumi. Siapa? Suhaib Ar-Rumi. Suhaib ini Masya Allah pejuang luar biasa. Orang yang ketika dia hijrah meninggalkan seluruh kekayaannya. Dia itu konglomerat.
duit banyak. Tapi ketika dia hijrah ke Madinah, dicegat oleh orang Quraisy. Kemudian diancam, dikepung dia. Kamu mau berangkat ke Mekah, ke Madinah? Nah, dia bawa banyak hartanya. Pundi-pundinya dibawanya semua. Dia bilang, tidak, kami tidak biarkan kamu. Tolong matikan. Dingin. Yang itu aja. Jadi apa namanya, Suhaib Ar-Rumi ini seorang luar biasa ya, seorang mujahid. Dia ini Masya Allah meninggalkan seluruh hartanya karena ingin hijrah ke Madinah dan rela. Apa kata orang Quraisy? Kemana kamu? Saya mau ke Madinah. Itu kamu bawa hartamu ini setelah kamu kaya di Mekah, di daerah kami. Setelah itu kamu bawa, enak saja. Nah, kami tidak akan biarkan kamu. Kalau tidak, kami bunuh kamu. Apa kata Suhaib? Kalau saya tinggalkan duit ini, saya semua, kalau harta kamu ini semua sama kamu biarkan tidak saya berangkat dengan kain yang di badan saja? Kalau kamu tinggalkan semua, tidak apa-apa, berilah dengan badan. Berangkat dia, kok ditinggalkannya kekayaan yang begitu banyak. Berangkat dia hijrah dengan kain di badan. Kira-kira kalau bapak sanggup itu? Dia ini luar biasa ya. Orang inilah yang diwasiatkan oleh Umar ketika dia meninggal. Kalau saya meninggal nanti Suhaib Ar-Rumi akan menjadi imam sholat. Baru punya anak. Aisyah meninggal, itu dia berwasiat. Siapa yang diwasiatkannya ketika dia meninggal untuk menjadi imam jenazahnya? Maka Aisyah mewasiatkan supaya nanti kalau saya meninggal, tolong yang menjadi imam salat saya Abu Hurairah. Siapa? Abu Hurairah. Itu tuh. Jadi yang menjadi imam salat jenazah Aisyah Abu Hurairah. Padahal Abu Hurairah tidak ada hubungan. Kemudian Aisyah itu, Ummu Salamah, Aisyah istri Rasulullah. Ketika dia meninggal, kan Rasulullah sudah meninggal duluan. Aisyah baru meninggal. Ketika Aisyah meninggal, dia wasiatkan siapa? Abu Hurairah untuk menyolatkannya. Ummu Salamah juga istri Rasulullah SAW. Nah, dia ketika mau meninggal berwasiat pula dia. Siapa wasiat yang diwasiatkannya untuk salat dengan dia, untuk menyolatkannya? Yaitu Sa'id bin Zaid. Tolong saya nanti kalau meninggal, saya minta Sa'id yang menyolatkan saya. Maka boleh nanti, maka bapak nanti sebelum meninggal, wasiatkan dulu, tulis wasiat siapa imam bapak ya. Ini meninggal kita nggak tahu, kita naik motor tabrak, meninggal nanti. Jadi sekarang wasiatkan. Kalau menurut Ambali, maka yang paling berhak menjadi imam sholat jenazah kita siapa? Orang yang diwasiatkan. Itu yang pertama. Setelah itu baru siapa lagi yang berhak? Al-wali. Al-wali. Dia beda. Al-wali, al-wali. Nah, itu beda itu. Kalau al-wali itu penguasa. Maka setelah orang yang diwasiatkan, siapa lagi yang berhak menurut Maliki dan Hambali? Yaitu penguasa. Maka bupati, gubernur, itu. Tapi itu setelah wasiat. Kalau tidak ada dia wasiat, berarti wali. Kemudian setelah itu baru wali. Setelah al-wali baru al-wali. Itu adalah keluarga, bapak, anak, saudara. Itu. Ini pendapat siapa tadi? Maliki dan Hambali.
Jadi ada tiga mazhab, tiga pendapat. Hanafi tadi al-wali dulu, penguasa. Kemudian kalau Maliki, Hambali, enggak, al-wasi, orang yang diwasiatkan.